Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk semua berkat kebaikan-Mu, pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Terima kasih untuk hari baru, di mana kami boleh ada lagi karena anugerah-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 11 ayat yang ke-26. Tertulis demikian, siapa menahan gandum ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang pertama membuat jam saku adalah Peter Henlein di awal abad ke-16. Dia berasal dari Nuremberg, Jerman. Dan dia menciptakan jam kecil portable yang bisa disimpan di dalam saku. Sekitar 300 tahun kemudian, Abraham Louis Bracket menjadi orang pertama yang membuat jam yang dipasang di pergelangan tangan. Dan jam ini dia buat untuk Ratu Napoli. Pada saat itu jam hanya dipakai oleh wanita sebagai perhiasan. Tapi hampir 100 tahun kemudian, Louis Cartier dan Alberto Santos Dumont menciptakan jam tangan pria yang praktis karena ada permintaan dari seorang temannya yang berprofesi sebagai pilot. Jam tangan kemudian berkembang sampai sekarang ini. Saat ini kita bisa melihat ada berbagai jam tangan, bahkan jam tangan pintar. Uniknya saudara, dulu jam tangan hanya dianggap sebagai tren yang hanya akan bertahan sebentar. Dari kisah perkembangan jam tangan sampai hari ini, kita bisa melihat bahwa sebuah usaha bisa berhasil apabila ada yang membutuhkan dan dikerjakan dengan yang terbaik. Kalau tidak ada orang yang membutuhkan usaha kita, maka usaha kita sekalipun kita usahakan dengan sebaik-baiknya, pasti tidak akan laku dan tidak akan berhasil. Dalam Amsal 11 ayat 26 ini tertulis, siapa menahan gandum ia dikutuki orang, tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Ayat ini berbicara tentang bagaimana setiap kita harus menggunakan karunia pemberian dari Tuhan. Kita tidak boleh menimbunnya untuk keuntungan kita sendiri, tapi harus menyalurkannya untuk kepentingan orang lain, supaya kehidupan mereka terpelihara dan terbantu olehnya. Seringkali terjadi orang menimbun beras, menimbun BBM, sehingga menimbulkan kelangkaan dan membuat harganya tidak terjangkau. Tindakan seperti itu bukanlah tindakan yang berkenan. Dari ayat ini saudara, kita menemukan ada beberapa hal yang menjadi rema buat setiap kita, bahwa usaha yang diberkati, usaha yang berhasil adalah usaha yang lahir dari kepedulian akan kebutuhan orang lain. Seringkali kita termotivasi untuk mencari uang bagaimana caranya, dan kemudian stres pusing karena tidak mendapatkannya. Kita perlu mengubah mindset kita berkaitan dengan usaha apa yang akan kita lakukan atau kerjakan. Kita perlu bertanya, masalah apa yang bisa saya selesaikan untuk orang lain sesuai dengan talenta saya? Apa yang dibutuhkan orang lain yang bisa saya penuhi dengan sumber-sumber atau kapasitas yang saya miliki? Ketika kita menjadi jawaban atas kebutuhan orang lain, maka usaha yang kita kerjakan pasti akan berhasil. Sebuah usaha yang berfokus untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan orang lain, yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan kualitas yang terbaik, pasti akan diberkati. Karena Tuhan senang dengan setiap kita yang bekerja untuk menjadi saluran berkat.
Dan satu hal penting lainnya saudara yang perlu kita ingat, usaha yang berhasil bukan sekedar usaha yang memenuhi kebutuhan orang lain, tapi usaha yang kita kerjakan dan dedikasikan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara kita yang saat ini sedang sibuk dan pusing memikirkan apa yang harus kita lakukan, mulailah dengan sebuah pertanyaan, apa yang orang lain perlukan yang bisa saya bantu dan bisa saya lakukan sesuai dengan karunia, talenta, dan kapasitas yang Tuhan berikan. Tuhan akan menolong saudara dan saya untuk mengerjakan dan melakukan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, sehingga kehidupan kita senantiasa mengalami keberkatan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar, yang mengajar kami tentang bagaimana kami perlu mengambil tindakan, apa yang harus kami lakukan berkaitan dengan usaha pekerjaan yang akan kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih untuk hikmat dari firman-Mu, dan tolong kami Roh Kudus untuk kami semakin mengerti kehendak-Mu dan mengerjakan sesuai dengan tuntunan Tuhan, sehingga kehidupan kami menjadi berkat dan mengalami keberkatan dari Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, usaha, pekerjaan, pelayanan, dan segala sesuatu yang kami lakukan. Biarlah hidup kami menyenangkan hati Tuhan, dan kami mengalami keberkatan Tuhan, dan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Lawatlah setiap kami Tuhan yang sedang dalam pergumulan, persoalan, masalah kesehatan, masalah keuangan, pekerjaan, masalah dalam rumah tangga, dan berbagai persoalan lainnya. Jamah setiap kami dan nyatakan kuasa, pertolongan serta mujizat-Mu bagi kami. Kami percaya, kami terima jawaban doa, kami terima pertolongan Tuhan. Mujizat-Mu terjadi dalam hidup kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Pulihkanlah ya Tuhan situasi konflik di Timur Tengah dan konflik di wilayah lainnya, agar ada perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.